Kemudian faslun, fasal di sini ini pembahasan tentang rujuk ya dari syahadah. Ada 5 pembahasan. Kata Ibnu Qudamah, "Wa mata ghayyara al-adlu syahadatahu fazada fiha unaqas qabla al-hukmi qubilat." Kapan seorang yang adil merubah persaksiannya, dia tambah padanya atau dia kurangi sebelum hukum, maka diterima persaksian. Iya, diterima persaksiannya. Baik. Ini pendapat sebagian ulama ya, bahwa persaksiannya diterima sepanjang dia adil. Sebab seorang mungkin saja dia lupa, mungkin dia keliru. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ini orang yang merubah persaksiannya menjadi batal persaksiannya, tidak boleh diterima lagi. Sebab kalau dia menambah atau dia mengurangi, itu artinya bertentangan dengan persaksian awalnya. Dan ini membatalkan persaksian. Nah, ya Allah alam yang seperti ini kita tidak bisa merojihkan ya yang mana yang benar. Sebab ini masalah qada'iyah, keadaan qadhi melihat pada sebagian hal bisa diterima, sebagian hal tidak bisa diterima. Itu dilihat ya pada para indikasi di peradilan. Kemudian kata beliau, wa in hadatsa minhu ma yamna qubulaha ba'da ada'iha ruddat. Kalau terjadi apa yang menahan diterimanya persaksian setelah ditunaikan persaksian itu, maka ditolak persaksian. Ya seperti yang kita contohkan tadi ya. Setelah dia bersaksi misalnya, sudah diterima persaksiannya. Setelah dia bersaksi, ya ternyata dia menjadi fasik, menjadi kafir. Maka di sini ditolak persaksiannya. Karena sudah hilang adalahnya. Iya. Wa in hadatsa dzalika ba'da al-hukmi biha lam yu'athir. Kalau itu terjadi setelah hukum, maka itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Nah, jadi di sini ada beberapa keadaan ya. Sekarang orang yang rujuk dari persaksiannya itu tidak lepas dari 3 keadaan. Ya. Keadaan yang pertama adalah dia rujuk sebelum hukum dijatuhkan. Vonis belum dijatuhkan ya, dia sudah rujuk. Nah, kalau seperti ini rujuknya diterima. Dan si hakim tidak boleh memutuskan keputusan. Sebab orang yang memberi persaksian dia apa? Dia rujuk. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia rujuk setelah hukum dijatuhkan. Tapi belum dilaksanakan hukum itu. Hukum sudah dijatuhkan tapi apa? Belum dilaksanakan. Iya. Misalnya sudah dijatuhkan hukum potong tangan. Karena ada 2 saksi mempersaksikan dia mencuri. Ya. Sudah diputuskan oleh pengadilan. Dia dipotong tangannya. Tapi belum dilaksanakan potong tangan itu. Belum dilaksanakan. Ternyata 2 saksi atau salah satu dari saksi dia rujuk. Dia berkata, oh saya salah ingat kemarin. Ternyata itu yang mencuri bukan si fulan. Tapi si Allan yang mencuri. Dia rujuk dari persaksian. Maka dalam keadaan yang seperti ini, ya, hukum tersebut dibatalkan sebab belum dilaksanakan. Apalagi dalam masalah hudud ya, karena kaidahnya sudah berlalu. Al-hudud, tudra'u bisyubhat. Itu ditolak karena adanya syubhat. Dan ini syubhat besar sekali dia rujuk. Baik. Keadaan yang ketiga, apabila hukum sudah dijatuhkan dan sudah dilaksanakan. Baru dia rujuk. Iya. Ya misalnya dia persaksikan seorang mencuri. Sudah diputuskan mencuri. Sudah dipotong tangan orang itu. Baru setelah itu dia rujuk. Ya. Atau pezina misalnya. Dia persaksikan berzina. Ya, setelah dicambuk. Setelah dirajam. Baru dia rujuk. Nah, ini akan datang rinciannya nanti dari Ibnu Qudamah. Yang poin yang ketiga ini. Baik. Jadi secara umum orang yang rujuk dari persaksian tidak lepas dari 3 keadaan itu tadi. Baik. Kita baca ya ucapan Ibnu Qudamah. Wa in hadatsa dzalika ba'da al-hukm biha lam yu'athir. Kalau itu terjadi setelah hukum dengannya itu tidak memberikan pengaruh. Baik. Tidak memberikan pengaruh karena hukum apabila sudah ditetapkan dengan syarat dan ketentuan, maka itu sudah berlaku ya. Ya.
Hanya saja dikatakan oleh beliau wa in raja asy-syuhud ba'dal hukmi, ini di keadaan yang pertama ya. Kalau ini di keadaan yang kalau terjadi kefasikan, kekufuran. Jadi misalnya sudah dijatuhkan hukum, ada yang bersaksi, hukum sudah dijatuhkan. Ternyata salah satu saksinya dia fasik, menjadi kafir. Nah, ini tidak masalah, sebab itu tidak mempengaruhi hukum. So, ketika hukum dijatuhkan, semuanya dengan syarat-syaratnya sudah lengkap. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in raja'a asy-syuhud ba'da al-hukmi bi syahadatihim lam yunqad al-hukmu wa lam yumna al-istifa'u illa fil hudud wal qisas. Kata beliau, kalau saksi dia sudah rujuk setelah hukum dengan persaksian mereka, maka hukum tidak berubah dan tidak tertahan untuk menunaikan hukum itu kecuali di hudud dan qisas. Kecuali di hudud dan qisas. Yang benarnya apa yang kita rinci tadi ya, bahwa ini harus dirinci dengan rincian yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau dia sudah rujuk sebelum hukum, ya, kalau rujuknya sebelum hukum jelas ya, tidak dijatuhkan hukum. Tapi kalau hukum sudah dijatuhkan, ya, maka ini dibatalkan kalau dia pada hudud dan dan qisas, sebab ini syubhat sekali. Ya, tapi pada selain hudud dan qisas, di sini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berpendapat bahwa hal tersebut tidak batal. Iya, hal tersebut tidak batal. Karena dianggap pada waktu itu sudah lengkap syarat-syaratnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa alaihim gharamatu ma fata bi syahadatin bimithlihi in kana misliyan wa qimatuhu in lam yakun misliyan. Ya, dan mereka yang melakukan syahadat ini harus membayar gharamah, membayar denda karena syahadat mereka yang lepas, mereka cabut. Gharamahnya sesuai dengan apa yang mereka persaksikan. Kalau terjadi kerugian pada hal yang bisa dibawakan semisal dengannya, diganti semisal dengan itu. Kalau tidak ada yang semisalnya, maka diganti dengan harganya, dibayar nilainya. Nah, itu kaidahnya ya dalam penggantian kerugian. Kalau ada semisalnya, diganti semisalnya. Kalau tidak ada, maka diganti dengan harganya. Itu salah satu kaidah di pembahasan qawaid fikih. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa yakuna dzalika bainakum ala adadihim. Ya, fa in raja'a ahaduhum fa alayhi hissatuhu. Dan itu di antara mereka sesuai dengan jumlah mereka. Ya. Jadi kalau misalnya mereka 4 orang, jumlah kerugiannya 10 juta, maka 10 juta ditanggung 4 orang. Kalau rujuk satu saja, berarti satu orang ini menanggung bagiannya saja, 2,5 saja yang dia tanggung. Nah, fa in raja'a ahaduhum fa alayhi hissatuhu. Wa in kana al-mashhud bihi qatlan aw jarhan. Nah, ini keadaan yang ketiga ya, kalau hukum sudah diterapkan baru dia rujuk. Nah, kalau yang dipersaksikan itu adalah pembunuhan atau pelukaan, misalnya sudah dihukum rajam, sudah dikisos, atau sudah dipotong tangan. Jelas ya? Baru dia rujuk. Nah, maka di sini dilihat apa yang mereka katakan. Kenapa kalian rujuk? Faqalu, kalau mereka berkata ta'ammatna, kami sengaja. Nah, ini berarti fa'alaihimul qisas. Mereka wajib dikisos juga. Karena mereka sengaja, artinya sengaja dia bersaksi supaya orang dibunuh. Sengaja dia bersaksi supaya orang dirajam. Maka dia harus dikisos juga. Wa in qalu akhtana, kalau mereka berkata kami keliru, tidak sengaja, ya gurimu ad-diyah, maka mereka bayar diyah. Wa arsyal jurh, ya bayar diyah kalau terjadi pembunuhan, sebab ini dianggap syibih mirip dengan sengaja. Ya, dan mereka bayar arsyal jurh, ini kalau kisosnya pada jarah ya, pada jurh, pada luka. Kita bayar, misalnya orang sudah dipotong tangannya, ya, maka atau sudah dihilangkan jarinya, maka dia bayar jari yang hilang itu. Demikian. Baik, selesai sudah ya pembahasan di sini tentang orang yang rujuk.